Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, warga GKJW Jemaat Kertosono yang berbahagia. Sore hari ini hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020. Saya bersama Bu Yayu ada di tengah-tengah keluarga Bapak Agustinus, Ibu Supatmi dalam rangka perkunjungan sekaligus akan mengadakan ibadat keluarga bersama dengan Bapak Ibu semua di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu kami undang untuk berdiri, kita akan masuk di dalam ibadat. Mari kita nyatakan pengakuan dalam mengawal ibadat ini yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga GKJW Jemaat Kertosono bersama keluarga Ibu Supatmi sekaligus juga Bapak Agustinus. Hari ini hanya dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 390. Kidung Jemaat, ayo deh. Oh situ ya. 390 bait yang pertama dan 3. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang berduka dan pikulannya berat dan seterusnya. Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang berduka dan pikulannya berat. Selalu angkat muka dan berharap padanya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Dipersilakan duduk. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan menerangi ibadat kita hari ini dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari lebih dulu kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu sore hari ini bersama keluarga Ibu Supatmi dan Bapak Agustinus. Kami menghadap Tuhan dengan penuh syukur. Tuhan sudah berkenan memberikan kami kesempatan untuk saling bertemu. Hamba-Mu bersama Ibu Yayu mewakili majelis jemaat untuk berkunjung kepada keluarga di tempat ini. Hendak membangun ibadat sekaligus diikuti oleh saudara-saudara kami yang lain, warga GKJW Jemaat Kertosono dari rumah masing-masing. Saat ini kami akan segera menggumuli firman Tuhan dengan harapan mampu memulihkan apa yang selama ini telah terhilang. Adalah keinginan untuk bersekutu, merenungkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Demikianlah yang menjadi kerinduan kami. Tolong Tuhan, kuatkanlah kami semua dengan firman-Mu. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saya baca nggih ayat 8 sampai 11 Wahyu pasal 2. Yang demikian. Kepada jemaat di Smyrna. Demikian ditulis perikopnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap orang yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sedikit keterangan. Jemaat Smyrna mengalami kesusahan dan kemiskinan. Itu informasi yang kita dapati dari kesaksian kitab Wahyu ini. Kemiskinan dalam hal ekonomi. Kesusahan dalam hal batin. Karena jemaat di Smyrna itu sering mendapat tekanan karena hasutan beberapa kelompok orang yang mencoba memfitnah, menghasut pemerintah Romawi yang saat itu sedang berkuasa atas kota-kota daerah-daerah sekitarnya, termasuk kota pelabuhan Smyrna. Orang-orang Kristen sering difitnah, dituduh, dan segalanya, sehingga ruang gerak kehidupan itu menjadi kurang. Misalkan, tidak bisa kerja di pabrik karena orang Kristen. Pangkatnya tidak bisa naik-naik karena orang Kristen misalkan, dan sebagainya. Dan itu yang akhirnya membatasi saudara-saudara kita di Smyrna waktu itu merasa tidak nyaman, susah, dan menderita. Nah, berkenaan dengan itu Bapak Ibu, malaikat Tuhan melalui penglihatan yang dialami oleh Rasul Yohanes ketika ia dibuang di Pulau Patmos, memberikan sebuah pernyataan atau janji. Ini bukan soal penghiburan semata atau soal membesarkan hati supaya teman-teman di Smyrna waktu itu bisa tetap kuat dan tabah, tidak. Tetapi ini betul. Dalam suratnya itu dikatakan, jangan takut menghadapi penderitaan yang memang harus dialami. Alasannya apa, Bapak Ibu? Penderitaan itu selalu ada di dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, soal krasa abot apa enteng, itu kan gumantung saka sing ngalami dhewe. Anak lho, sing utange akeh tapi cek buyang, wis anak. Ya kan? Anak sing kecocok karo bayang ngene semua bate ora karo-karo anak. Nah, anak sing diancam jarene engko nek gak iso nyaur omahe arep dijabel, disekel, malah mesam-mesem anak.
dikasih Tuhan, tetapi apapun alasannya yang namanya penderitaan itu tetap tidak menenangkan. Nah, mengapa orang bisa tetap enjoy saat penderitaan mendera? Itu karena dia pandai mengelola penderitaan yang ada. Jadi awake dhewe niku gak iso kongkon luwal saka sing jenenge penderitaan. Gak bisa, penderitaan itu selalu ada. Nah, makanya kita perlu memiliki kecakapan, kepintaran mengelola penderitaan supaya penderitaan ini tidak membuat kita ini jatuh dan binasa. Karena penderitaan tidak selalu merupakan imbas atau dampak atau akibat dari kesalahan atau kebodohan seseorang. Ya, mari kita mengingat kisah Ayub yang sudah populer. Ayub itu orang yang baik loh, orang yang setia, orang yang mursyid. Gak ono sing ngungkuli mursyide kaya sing jenenge Ayub. Tapi ngopo? Uripe kok ya ora tau penak. Ya kan? Mulai anak-anaknya mati beruntun dari keluarganya. Kemudian lagi ternaknya kena wabah, nganti entek itu harta kekayaan. Jadi keluarga harta kekayaan jek go mandek teko kono, awake iki lho bengkoyokan ora tau waras. Ini adalah orang yang mursyid, yang setia. Nah, sehingga tidak benar dan tidak selalu bahwa penderitaan itu diakibatkan kesalahan seseorang. Nah, kalau itu terjadi seperti Ayub, ternyata penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan ada, bahkan menghadapi saya dan panjenengan, menggoda, mengganggu ketenangan kita, itu untuk menguji seberapa kuat, seberapa murninya iman yang kita miliki. Jadi ini kaya toh, nek diarani Latin pisau, itu jarene wajane kuat, landhep. Iku titikane dia, iku titikane apa? Apa ya mergo mengkilat? Iki wajane apik. Hah? Kan tidak. Tapi yo kadang-kadang kudu di bacoknya apa nek cem, iki apik tenan, ora pelot, iki tuwek tenan. Demikian. Nah, makanya iman seseorang itu dikatakan baik kalau sudah pernah menghadapi ujian. Bocah diarani pinter nek bener-bener wis iso melampaui ujian-ujian yang diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian, penderitaanmu namanya ujian, masa saya harus sekolah ujian terus? Kan ora toh. Nah, sebagai ujian ya wis toh. Karena ini adalah ujian, alat untuk menguji, maka waktunya itu tidak lama. Di dalam bagian ini disebutkan hanya 10 hari. Itu sebagai angka yang kecil. 10 hari itu adalah waktu yang singkat. Mula menawa saora-orane nek kasangsaran, kasusahan, kaprihatinan iki kabeh ana pungkasane akan berakhir, apalagi dikatakan tidak lama, ya nek iso dijago, diupaya tetep betah. Apa betah itu? Bertahanlah, sabarlah menanggung penderitaan itu, karena itu tidak akan lama. Dan ketika kita ini tidak mau menderita, sesungguhnya apa sih yang menjadi keinginan kita? Kaya toh, nah loro kok ngombe obat, ngapa toh? Kalau nek loro terus kan gak penak, iso mati. Ya.
Jadi ini uang tidak gelem keluwen, gak gelem loro iki sejatine mung pengen urip Bapak Ibu. Nah sementara hidup yang sesungguhnya itu hanya nanti ketika kita sudah ada di dalam dunia yang kedua, hidup yang kedua. Nah, sehingga penderitaan yang kita alami saat kita ada di dalam dunia ini sesungguhnya sebagai ujian untuk menentukan seberapa layaknya kita ini nanti dapat bagian dalam hidup yang kekal. Maka di sana dikatakan kalau semuanya itu sudah bisa bertahan, ia akan menerima mahkota kehidupan. Nah, Bu Patmi, Bu Agus, kula ngerti, ya muga-muga ora kemeruh. Nek agane ngaten iki pambudidaya panjenengan yang usaha warung makan, ya mesti rada seret 3,5 sasi. Ya Pak Agus, sing kudune kerja musiman, merganane kaya ngene iki ya mesti rada seret. Itulah sesungguhnya wujud-wujud ujian kehidupan kita di dalam menyikapi hidup yang sesungguhnya kelaknya. Mila tetap ditatak dibakoh, tetaplah setia sampai mati. Karena bila kesetiaan kita sampai di sana, mahkota kehidupan sudah disediakan bagi kita semua. Namun sauntoro tidak lama, semua ini akan segera berakhir. Tuhan juga tidak akan mengizinkan adanya penderitaan, ujian melampaui kemampuan kita. Ia hanya mengizinkan penderitaan ada hanya untuk melihat seberapa kemurnian kita kepada Tuhan. Biasanya kan wis ora kuat kan meledo ya. Tak entar-entar ini ora teko-teko ya sing nganggone liyane ae kan begitu. Iya. Janji-janji mung janji tok ayo sampai nyepupruk wis nganggone liyane kan begitu. Bertahanlah. Tuhan tidak akan lupa akan janjinya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita ambil satu doa. Amin. Kita sambut Bapak Ibu dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 446 bait pertama dan 2 sambil kita menghimpun persembahan syukur kita. 466 bait pertama dan 2. Bait yang pertama dan 2. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah sokongannya tentu di jalan yang berat. Bait pertama dan 2 nomor 446. Setialah kepada Tuhanmu. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang percaya menolong orang yang percaya. Setialah percaya penebus, percaya janjinya. Setialah berjuanglah terus di fajar mereka. Diputuskannya rantai setan, kau bebas dari kesempitan. Setialah
dan Bapak Agustinus. Sungguh kami merasakan akhir-akhir ini memang banyak yang menekan kami dan keluarga di tempat ini. Tentang ekonomi, tentang pekerjaan, tentang kesehatan. Tuhan, namun kami dapati penghiburan hari ini, bahkan penguatan, bahwa semua yang terjadi yang terasa membuat kami susah, miskin, sesungguhnya kami sedang dalam pengayaan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan mengizinkan penderitaan ada supaya kami menjadi kuat, supaya kami menjadi jelas akan pengharapan dan iman kami kepada Tuhan. Maka Tuhan, sekaligus kami mohon kepadamu untuk kekuatan dan hikmat, berkat dan kemampuan bagi keluarga di tempat ini, sebab besar peluang untuk terpengaruh dari berbagai situasi, sehingga sangat rentan menjadikan kami ini goyah di dalam pengharapan. Maka Tuhan, kami yakin, sebagaimana Engkau telah membuat leluhur kami, orang yang setia, Ayub, pada akhirnya mendapatkan kelimpahan berkat berlipat ganda karena kesetiaannya, karena kekuatannya saat ia menghadapi berbagai cobaan dan penderitaan. Kami berdoa untuk Ibu Supatmi yang notabene sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan tetap berkenan memberikan kekuatan dan kesehatan yang cukup. Sementara Bapak Agustinus dan Ibu yang masih punya tanggung jawab untuk mengasuh orang tua berikut anak-anak, memenuhi segala yang diperlukan. Tolong Tuhan, buatlah dua saudara kami ini sebagai suami istri yang senantiasa setia kepada tanggung jawabnya. Kami yakin Tuhan, Engkau akan memenuhkan apa yang menjadi kebutuhannya. Berikut untuk warga jemaat Kertosono yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami bawa persembahan sore hari ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Tolong berkati dan terima persembahan kami ini. Dan akhirnya kami akan mengakhiri ibadat ini kembali kepada aktivitas kami masing-masing, berkumpul bersama keluarga dan berbagi. Tolong buatlah kami dapat menikmatinya sebagaimana Engkau hadir dalam keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tutup dengan menyanyi kidung jemaat nomor 399. Kita nyanyikan sekali saja. 399. Bersukacitalah senantiasa, senantiasa dan seterusnya. Kita nyanyikan sekali saja. Setelah itu nanti Bapak Ibu kami undang berdiri untuk menerima berkat. Bersukacitalah, 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 senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, bersukacitalah. Kami undang berdiri. Mari kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati saudaraku sekeluarga
Ibu Supatmi, juga Bapak Agustinus. Berikut warga GKJ Jemaat Kertosono, hari ini kekal selamanya. Amin. Keaturan menara. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan untuk memandu ibadat KRT dari keluarga Bapak Agustinus Ibu Supatmi kepada Bapak Ibu di rumah masing-masing. Akhirnya mengucapkan selamat malam, selamat kembali berkumpul bersama keluarga, berbagi kasih. Tuhan memberkati. Amin.